Siapa bilang negara kecil nggak bisa bikin kejutan di ranking dunia? Hari ini, kita akan mengurutkan kekuatan timnas Asia Tenggara dari yang paling rendah di ranking FIFA hingga yang paling tinggi. Dan ketika kamu tahu siapa yang ada di puncak, kamu bakal kaget. Karena satu negara berhasil menembus 2 digit dan kalahkan semua rivalnya di ASEAN. Tapi yang paling gila, negara yang dulu ada di posisi 173 dunia, sekarang jadi ancaman. Siap? Kita mulai dari dasar. Negara termuda yang tetap berjuang tanpa lelah. Timor Leste. Timnas Timor Leste kini berada di peringkat 197 dunia. Turun satu peringkat dibanding tahun 2019, saat mereka ada di posisi 196. Sudah bertahun-tahun mereka menghuni zona terbawah FIFA dan belum mencatat kemenangan penting di kualifikasi besar. Namun semangat mereka tak pernah padam. Lewat turnamen-turnamen kelompok umur, mereka terus menabur harapan. Perjalanan mereka masih panjang, tapi langkah pertama telah mereka tempuh. Sekarang kita naik sedikit ke negara yang masih berusaha bangkit, Laos. Laos, negeri kecil ini terus mencari cara untuk keluar dari bayang-bayang kegagalan. Pada Desember 2024, Laos ada di peringkat 186 dunia, sedikit turun dari posisi 188 pada 2019. Meski sempat menunjukkan progres di kelompok umur, tim seniornya masih tertatih-ratih menuju puncak. Hanya segelintir kemenangan dalam 5 tahun terakhir. Laos sadar mereka perlu waktu. Tapi bagaimana dengan negeri kaya yang punya sumber daya lebih besar? Brunei Darussalam. Timnas Brunei, negara kecil dengan kekayaan besar, tapi belum mampu menerjemahkannya jadi prestasi. Dari ranking 191 di 2019, Brunei kini naik ke peringkat 184 dunia. Namun dalam hal performa, tak banyak yang berubah. Mereka tetap jadi lumbung gol di babak kualifikasi dan sulit bersaing dengan tim-tim ASEAN lainnya. Brunei belum menyerah. Dan kini kita menuju negara yang sempat bikin heboh sebagai tuan rumah SEA Games. Kamboja. Kamboja punya modal besar dari semangat generasi mudanya, tapi konsistensi masih jadi masalah. Tahun 2024, mereka ada di peringkat 180 dunia, turun dari posisi 173 pada 2019. Puncak prestasi mereka terjadi saat menjadi tuan rumah SEA Games 2023. Namun sejak itu, hasilnya menurun dan mereka kesulitan bersaing di level senior. Semangat Kamboja tetap menyala. Tapi cerita berikutnya datang dari negara yang dulu punya sejarah kuat, Myanmar. Timnas Myanmar dulu pernah menakutkan. Tapi kini mereka kehilangan arah karena krisis internal. Dari peringkat 136 dunia di 2019, Myanmar kini merosot ke peringkat 169. Kondisi politik yang tidak stabil membuat banyak program olahraga tersendat. Timnas mereka pun kehilangan sejumlah pemain senior. Myanmar terluka, tapi belum menyerah. Kini kita beralih ke Filipina, negara yang sempat naik daun karena pemain keturunan. Filipina. Mereka pernah jadi sensasi di Asia Tenggara, tapi kini sedang dalam fase penurunan. Filipina menutup 2024 di peringkat 150 dunia, turun dari posisi 124 pada 2019. Ketergantungan mereka pada pemain keturunan Eropa tidak lagi seefektif dulu. Regenerasi yang tersendat jadi masalah besar. Dari sorotan internasional, Filipina kini meredup. Sekarang kita menuju tim yang secara perlahan mulai memperbaiki struktur. Malaysia. Timnas Malaysia adalah tim yang stabil, tapi belum benar-benar menembus papan atas ASEAN. Dari posisi 154 di 2019, Malaysia naik ke peringkat 132 dunia pada akhir 2024. Kiprah mereka cukup baik, didukung pemain muda seperti Arif Aiman. Namun di laga-laga besar, mereka masih kesulitan meraih kemenangan penting. Malaysia sedang mencari konsistensi. Dan sekarang, mari bicara tentang negara yang mencetak lonjakan luar biasa, Indonesia. Inilah kisah paling dramatis sepak bola ASEAN 5 tahun terakhir. Mereka benar-benar meningkat pesat. Desember 2019, Indonesia ada di peringkat 173 dunia. Salah satu yang terendah di Asia. Tapi sekarang, mereka melonjak ke peringkat 127 dengan poin FIFA yang meroket ke 1133. Kemenangan beberapa FIFA Matchday,
dan kualifikasi jadi titik balik. Ditambah masuknya pemain diaspora dan kehadiran Shin Tae yang sebagai pelatih kepala. Dulu diremehkan, kini ditakuti. Ingat 2019? Saat timnas kita dihujat netizen sendiri, kalah telak dari Malaysia, bahkan disebut tim terburuk Asia Tenggara, tapi kita bangkit. Lewat SEA Games, Garuda Muda tampil mengejutkan. Lalu generasi emas lahir, Asnawi, Arhan, Marcelino, hingga pemain diaspora macam Tom Hay dan Justin Hubner. Dan disinilah kita sekarang, posisi 127 dunia. Sebuah bukti bahwa Indonesia tidak akan diam saat dihina. Tapi bisakah Indonesia menyalip sang tetangga yang pernah berjaya, Vietnam? Timnas Vietnam adalah raja ASEAN di akhir 2010 AN. Tapi apakah mereka masih dominan? Dari peringkat 94 dunia di 2019, Vietnam kini turun ke peringkat 114. Meski sempat stabil, penurunan ini mencerminkan berakhirnya era emas. Pemain seperti Quang Hai dan Chong Phuong tak lagi jadi jaminan kemenangan. Dan pelatih mereka tak mampu mengembalikan performa solid seperti era Park Hang-seo. Timnas Vietnam masih kuat tapi tidak dominan seperti dulu. Sekarang saatnya melihat sang penguasa terbaru Asia Tenggara. Di tengah perubahan besar ASEAN, satu negara tetap bertahan di atas, Thailand. Mereka naik dari peringkat 113 di 2019 ke peringkat 97 dunia di akhir 2024. Meski generasi emas seperti Chanatip Songkrasin mulai menua, sistem pembinaan mereka terus melahirkan pemain baru. Dan hasilnya, Thailand jadi satu-satunya tim ASEAN yang masih bertahan di peringkat 2 digit FIFA. Timnas Thailand masih bertahan di puncak. Tapi dengan tekanan besar dari Indonesia dan potensi Malaysia serta Vietnam, perebutan tahta ASEAN bisa berubah kapan saja. Siapa yang akan jadi raja baru Asia Tenggara 5 tahun ke depan? Apakah Indonesia mampu menyusul Thailand? Komen sekarang di kolom komentar. Bayangkan, suatu hari nanti Indonesia tampil di Piala Dunia. Bukan cuma mimpi, tapi kenyataan. Ribuan supporter bernyanyi, Garuda di dada, dan merah putih berkibar di layar dunia. Kita sudah memulai perjalanan itu. Ranking FIFA bukan akhir, tapi jalan menuju misi yang lebih besar. Indonesia di Piala Dunia. Dari posisi 197 ke 94, Asia Tenggara punya perjalanan panjang dalam dunia sepak bola. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia adalah tim dengan perkembangan tercepat. Dalam 5 tahun, dari papan bawah, kini jadi penantang serius. Siapa yang bakal jadi raja ASEAN di masa depan? Indonesia? Thailand? Atau negara kejutan kayak Malaysia? Kalau kamu mau kita bandingin ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Jepang dan Korea, langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di sini, kami hadirkan konten tergila seputar sepak bola Asia.